siang, malam, Pak Wasino. Perkenalkan, saya Teresi Prisca Kusmana dengan NIM 825240099. Hari ini akan mempresentasikan hasil proyek UAS Webdev saya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian front-end terlebih dahulu. Pada bagian front-end, di menu navbar, ada kata welcome, home, peta yang kalau diklik akan menunjukkan atau menuju ke halaman peta Untar. Lalu dosen di sini akan menampilkan nama-nama dosen dan login yang akan menuju pada dashboard yang kita harus login dulu, baru bisa masuk ke dalam dashboard. Dan ini menu navbar ini kita dapat melihat pada bagian di sini. Kita memasukkannya di bagian di sini untuk peta Untar. Untuk nama-nama dosennya, untuk yang dipanggil kita akan menggunakan di sini. Dan di sini untuk login. Oke, lanjut di sini bagian bawahnya untuk gambar juga informasi seperti icon Klaten. Ini adalah gambar icon Klaten, terus ada bulan dan juga komodo. Nah, di sini kode ini dapat dilihat pada bagian di sebelah sini. Pada kelas yang crossword inner ini, di sini akan memanggil semuanya. Dimana itu bulan, lalu di sini kita masukkan gambar-gambarnya ada di bagian itu. Oke, selanjutnya di bawahnya ini akan menampilkan foto peserta judul peserta skripsi, di mereka, semester mereka, dan tahun mereka, ini tahun tanggal daftarnya, dan nama dosen pembimbingnya. Pada kode ini terdapat pada include foto di bagian ini. Nah, di sini kita akan memanggil semua data yang ada pada peserta skripsi dan juga dosen yang melalui PHP admin yang memasukkannya untuk memanggilkannya melalui pada bagian ini. Jadi dia akan memanggil terus, mengelup terus sampai datanya habis. Oke, selanjutnya di sini adalah untuk ujian skripsi. Jadi nama NIM, nama mahasiswanya, nama dosen pembimbing, tanggal ujian, dan juga jam ujian. Yang ini kita dapat melihatnya melalui kode yang ini. Nah, di sini kita akan memanggil tabel ada ujian skripsi, mahasiswa, dosen, dan peserta skripsi. Dan untuk manggilnya kita memakai yang ini. Dan dia juga akan sama, akan loop terus sampai tabel yang isinya ujian skripsi itu akan habis. Selanjutnya ada galeri foto-foto ini, ada foto ujian dan nama judul skripsi mereka. Yang ini dapat terlihat pada kode yang ini, galeri foto di sini. Di sini kita memanggil dari tabel peserta skripsi dan juga ujian skripsi, di mana kita akan menampilkannya dengan foto yang ada di ujian skripsi dan juga peserta judul yang ada di peserta skripsi. Oke, selanjutnya di bawah ini adalah tabel-tabel yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ada tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel bimbingan skripsi. Lalu, di bawah ini 3 tabel yang saya buat untuk tambahan. Ada tabel ruang ujian skripsi, yaitu ada isinya ID, nama ruang, lokasi ruang, dan kapasitas ruangan. Lalu, tabelnya skripsi juga merupakan salah satu hasil relasi di sini karena kita memanggil nama mahasiswanya dari tabel mahasiswa. Jadi, di sini ada ID nilai, MPM, nama mahasiswa, nilai, dan catatan. Lalu, untuk tabel progres skripsi, ini juga memasukkan relasi antar 2 tabel. Ada ID progres, MPM yang dari tabel mahasiswa, IDN dosen yang dari tabel dosen, ringkasan dan juga status. Nah, di pada bagian ini adalah foto saya dan data diri, nama, NIM, dan kelas saya. Nah, untuk menampilkan bagian ini semua, terutama pada tabel, saya membuatnya satu persatu PHP-nya. Jadi sini untuk bimbingan skripsi, saya akan bagi bimbingan skripsi, mahasiswa, dosen, dan juga peserta skripsi. Untuk menampilkannya, pertama saya buat tabelnya dulu di sini. Lalu di sini dia akan melup data-data yang ada di dalam tabel itu pada tabel bimbingan skripsi sesuai dengan jumlahnya sampai habis. Tabel dosen seperti ini, sama juga sebelumnya. Mahasiswa untuk nilai, progres, dan juga tabel ruang ujian. Lalu pada bagian yang foto diri saya ini, saya memanggilnya
pada bagian ini. Jadi sini saya langsung masuk aja. Saya menggunakan div card di sini. Saya menggunakan bootstrapnya card maksud saya. Lalu sini akan saya memasukkan foto saya. Lalu list grupnya item ini adalah name, nama, dan kelas saya. Seperti yang saya jelaskan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian dashboard. Jadi pertama kita harus melakukan login. Password emailnya adalah yahoo.com. Email 123 dan kita login. Dan kita sudah masuk dalam dashboard. Nah, cara untuk mengetahuinya, kita bisa balik ke database tugas akhir kita yang ini. Nah, pada bagian ini sudah terlihat tabel-tabel yang sudah dibuat. Nah, tabel ambit inilah yang digunakan untuk masuk tadi login dengan passwordnya dan juga usernya. Nah, setelah masuk, kita akan menuju tampilan pertama, yaitu dashboard, dan kita akan masuk ke pendaftaran. Di sini udah ada tabel mahasiswa, dosen, penasehat, peserta skripsi, bimbingan skripsi, ujian skripsi. Lalu, tabel yang sudah saya buat lagi, tambahan, yaitu ruangan skripsi, progres skripsi, dan juga nilai skripsi. Nama kita mulai dulu dari mahasiswa. Pada mahasiswa dia dari MP mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, lahir mahasiswa, maksud tanggal lahir mahasiswa, dan keterangan mahasiswa. Kita akan memasukkan salah satu contohnya. Misalnya namanya adalah Mario. Alamat mahasiswa ada di Jalan Indah Kapuk, contohnya. Lalu tanggal lahirnya kita masukkan aja tanggal seperti ini. Lalu keterangannya kita bisa bilang dia berasal dari ruang Jakarta. Lalu kita simpan. Maka data yang kita masukkan terbaru ini sudah ada. Selain itu kita juga bisa melakukan edit. Misalnya di sini, ternyata dia udah pindah rumah, bukan di Jalan Indah Kapuk lagi. Dia jadi Jalan Mangga Besar. Lalu kita klik ubah, maka data Mario akan berubah menjadi Jalan Mangga Besar. Dan kita juga bisa menghapus data tersebut. Lalu kita klik hapus, dia akan muncul localhost data berhasil dihapus. Klik OK. Maka data yang kita tambahkan sudah dihapus. Nah, ini berlaku untuk semua, jadi pada tabel-tabel semuanya juga bisa dilakukan hal seperti itu. Nah, untuk cari, ini adalah search. Di sini kita hanya bisa search cari MPM mahasiswa. Contohnya pada bagian ini, dan dia akan muncul dengan yang punya nomor 0001. Nah, untuk bagian yang menampilkan isi form ini, kita dapat mengisinya pada bagian input. Pada bagian input ini. Di sini ini adalah bagian formnya. Satu persatu dari saya tulisan kodenya di seperti ini. Dan ini untuk form pencaharian. Nah, form pencaharian ini kenapa kita hanya bisa MPM mahasiswa? Itu karena pada bagian di sini kita hanya bilang where mahasiswa search-nya di khusus MPM mahasiswa. Jadi makanya waktu search hanya bisa menggunakan MS MPM. Begitu. Lalu waktu kita klik edit di sini, dia akan munculkan data seperti ini. Ini ada berada. Nah, untuk edit, kita bisa melihat pada edit mahasiswa di sini. Nah, di sini kalau ini kita akan mengubah mahasiswa. Di sini kita udah klik ubah. Nah, bedanya dengan yang tadi input, di sini kita akan mengupdate data. Makanya kita bilangnya update and set. Kalau tadi input, kita menuliskannya dengan kata insert. Jadi dia menambah data ke dalam database. Kalau edit, dia hanya akan mengupdate. Seperti itu. Lalu, kalau hapus, kita akan meminta menghapus melalui dimana kalau MPM yang tadi kita klik yang itu, baru bisa datanya dihapus. Lalu data ini disimpan pada bagian mana? Data ini disimpan pada bagian yang tabel mahasiswa di sini. Nah, di sini ada nama-nama mahasiswa yang sudah tercantumkan dan sesuai dengan apa yang keluar di sini. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke tabel dosen. Kalau dosen ada ID dosen, nick dosen, nama dosen, dan keterangan dosen. Nah, di sini sama, kita bisa memasukkannya data-data kita. Ini 1, 2, 3, 4 misalnya, dengan ID dosen seperti ini. 2, 3. Tuliskan nama dosen, misalnya saya mau tulis Bambang. Dan keterangan dosen adalah
guru, maksud saya dosen TI misalnya. Lalu kita simpan. Maka data berhasil disimpan pada bagian ini. Sama, dia juga bisa melakukan edit. Di sini misalnya kita melengkapi namanya Bambang Hartono misalnya. Lalu kita klik ubah dan juga akan keubah. Lalu kita klik hapus dan juga akan terhapus. Nah, di sini akan dia disimpan dan menampilkannya melalui tabel ini, tabel dosen. Di sini sudah ada data-datanya dan keluarnya seperti ini juga sama. Lalu pada bagian itu untuk input dosen ada pada bagian sini. Ini adalah kode untuk input dosen. Lalu ini adalah kode untuk edit dosen kita. Dan di sini adalah kode untuk hapus dosen kita yang ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi kepada pendaftaran penasehat. Nah, untuk pendaftaran penasehat itu juga sama. Kalau kita tidak memasukkan gambar, dia akan secara otomatis memasukkan gambar yang ada pada bagian yang saya sudah minta. Jadi dia akan menampilkan gambar yang sudah saya tulis di dalam kode. Itu ada pada bagian di sini. Nah, pada bagian ini. Kalau misalnya penasehat file itu atau gambar yang tadi kosong, dia akan menampilkan image yang ada di image, JPG yang ada di folder image. Makanya dia akan menampilkan gambar ini. Ini gambar yang ada di folder image. Oke. Kita akan menuliskan contohnya saja biar lebih mudah untuk dilihat. Saya tidak menuliskannya dan ini ada contohnya keterangan bimbingan. Lalu kita simpan, makanya gambarnya munculnya ini. Sama, kita juga bisa edit dan juga hapus. Misalnya kalau edit, kita edit bimbingan skripsi. Misalnya di sini datanya akan keubah. Dan kita bisa lihat pada tabel penasehat. Kalau datanya itu sudah masuk dan juga sudah keubah. Kalau kita klik hapus, dia juga akan terhapus. Dan data pada sini juga akan ikut hilang. Oke, saya lanjut lagi pada bagian peserta skripsi. Nah, peserta skripsi ini ada unggah dokumen. Nah, tapi pada ikut dokumen peserta skripsi, kita meminta hanya bisa mengupload kalau nggak JPG, PNG, dan juga JPG. Tapi, kalau sudah ada gambar di dalam folder, juga tidak bisa di-upload. Jadi, selama gambar-gambar ini, kalau sudah ada dalam folder, tidak bisa lagi kita upload. Makanya, kalau kita coba mengupload gambar yang sama, itu akan menunjukkan hasil yang error. Maksudnya tidak akan ke-save. Saya akan memberi contoh. Makanya, data tidak akan berhasil disimpan karena gambar sudah ada di sini. Edit dan hapus juga sama caranya. Lalu kita akan lanjut pada bimbingan skripsi. Pada bimbingan skripsi ini, kita akan mengupload bagian PDF. Kita memintanya di sini dengan kalau filenya di sini ada tipe filenya PDF. Dan sama, kalau sudah ada di dalam folder, dia tidak akan bisa ke-upload. Ini adalah edit dosen kita. Dan hapus juga sama, dia juga bisa edit seperti ini dan juga akan bisa hapus. Edit pun sama, kalau mau edit kita tetap harus ganti file yang sudah kita unggah. Kalau tidak akan bisa keunggah karena ini sudah ada di dalam folder. Kita lanjut lagi pada ujian skripsi. Nah, ujian skripsi ini saya sudah menyambungkan antara nama mahasiswa dan juga dosen pembimbing. Nah, pada bagian sini, tipe filenya hanya boleh JPG. Maka dari itu saya bikin JPG huruf kecil dan juga huruf besar. Karena ini juga mengaruhi. Kalau kita mengupload JPG huruf besar, tapi di sini hanya JPG huruf kecil yang diterima, maka filenya juga tidak akan bisa ke-upload. Di sini, saya memanggil
ujian skripsi dengan bimbingan skripsi. Dimana kalau misalnya bimbingan skripsinya saya manggil NPM, dia juga bisa menampilkan dosen NIDN tersebut. Jadi ini akan menjadi nah ini akan menjadi bagian satu kesatuan. Jadi kalau ada NPM juga akan berhubungan dengan dosen. Lanjut lagi ke bagian ruang skripsi. Yang ini upload atas seperti biasa, seperti pada mahasiswa, dosen, dan juga ini. Lalu ada progres skripsi. Pada progres skripsi ini, saya akan menambahkan kode saya. Ini kode untuk input. Saya mengambil dari progres skripsi dan juga bimbingan skripsi untuk menampilkan data yang memanggil data dari NPM mahasiswa dan juga dosen NIDN. Jadi, kalau sama dia udah ikut bimbingan skripsi, maka baru ada tabel untuk progres skripsinya. Lalu ini juga untuk bagian edit progres skripsi dan juga hapus hapus progres skripsi dari bagian ini melalui ID progress. Selanjutnya ada nilai yang tabel terakhir saya. Nah, nilai ini hanya berhubungan dengan mahasiswa, tabel mahasiswa. Nah, pada input skripsi ini, nilai skripsi ini, saya menginputkan dengan nilai skripsi juga tabel mahasiswa untuk memanggil NPM mahasiswa dan juga namanya. Ini untuk kode edit nilai mahasiswa. Kalau value ini, value PHP Anchor row edit, ini untuk menampilkan row yang kita edit. Jadi kalau kita klik edit pada bagian ini, tombol edit, maka dia sudah menampilkan data yang ingin kita edit. Itu gunanya value. Lalu di sini saya juga ingin memperlihatkan untuk gambar muka saya, nama dan NIM saya. Ini bisa kita ambil pada bagian menu navbar maksud saya. Nah, di pada bagian ini untuk mengubah tadi gambar nama saya menjadi nama saya dan juga muka saya dan juga NIM saya. Untuk bagian menu sendiri, untuk memanggil semua data yang tadi akan menampilkan pada bagian samping ini, pendaftaran ini, kita mengubahnya pada bagian sini. Kita akan memanggil semua PHP-nya satu persatu dan menuliskannya. Terakhir, di sini kita juga bisa melakukan lookout. Saya ada untuk bimbingan skripsi bagian ini, menyimpan data-data ID dosen, MPS, tanggal bimbingan, isi bimbingan, dan dokumen bimbingan. Lalu nilai skripsi akan menyimpan nilai ID nilai, NPM mahasiswa, nilai, dan juga catatan. Untuk penasehat, dia akan menyimpan NPM mahasiswa, dan dosen, file penasehat, dan juga penasehat keterangan. Seperti skripsi, dia akan menyimpan NPM, semesternya peserta, tanggal daftar, tanggal daftar, tahun mereka selama bersekolah, berkuliah, judul skripsi, peserta dokumen, ID dosen, dan juga penjelasan. Lalu ada progres skripsi yang menyimpan ID progres, NPM, dosen NIDN, ringkasan, dan juga status. Lalu ada juga ruang ujian, yaitu menyimpan ID ruang, nomor ruang, lokasi, dan juga kapasitas. Terakhir ada ujian skripsi yang akan menyimpan nama mahasiswa, ID ruang, tanggal ujian, waktu ujian, dan foto. Baik, sekian presentasi akan proyek UAS saya. Terima kasih.